Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alal jannata hiyal ma'wa li ibadihil mukhlasin wa ja'alan nara ma'aba li ibadihil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatin ukhra walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Wa qala aidan ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwatu iman, jemaah kajian iktikaf yang mudah-mudahan Allah Rabbul Ghafur wa Rabbus Syakur pada malam hari ini, dini hari ini, mencatat kita semua, melihat kita semua sebagai orang-orang yang pantas untuk mendapatkan predikat mukmin muttaqin. Ikhwatu iman arsadakumullah, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 183. Bahkan para ulama itu merupakan doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita orang-orang yang beriman. Karena itu merupakan doa dari Allah untuk kita, maka bulan Ramadan ini merupakan bulan kebahagiaan bagi kita. Bayangkan saja, Allah mengharapkan kita itu bukan hanya menjadi seorang mukmin biasa, tapi Allah mengharapkan menjadi seorang mukmin yang lebih baik lagi, yaitu mukmin muttaqin. Allah sangat mengharapkan itu, Allah mendoakan itu semua. Akan tetapi tentu untuk terwujud ataupun tidak apa yang diharapkan oleh Allah itu tidak lepas dari ikhtiar kita, tidak lepas dari doa-doa kita. Kenapa? Karena hal ini merupakan ibadah, dan ibadah itu merupakan tugas kita, bukan tugas Allah gitu. Maka keberhasilannya seperti apa, tercapai atau tidaknya seperti apa, itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, predikat mukmin muttaqin itu merupakan predikat tertinggi itu, atau merupakan gelar yang sangat istimewa. Dan boleh dikatakan predikat mukmin muttaqin itu merupakan predikat kumulatif gitu. Predikat kumulatif hati kita, di mana sebelum mencapai predikat mukmin muttaqin itu ada beberapa hati yang baik, ada beberapa hati yang positif yang harus kita persiapkan dan harus kita miliki. Jadi kita tidak ujug-ujug mendapatkan predikat mukmin yang bertakwa, tidak. Ada beberapa hati yang harus kita persiapkan, kita miliki. Lalu hati-hati yang positif tadi ya,
beberapa hati yang baik tadi ketika terkumpul menyatu, maka jadilah kita menjadi seorang mukmin muttaqin. Ikhwana fiddin arsadakumullah, di antara hati yang harus kita miliki dalam arti hati yang solih gitu ya, hati yang sehat, yang baik, yang harus kita miliki untuk meraih predikat mukmin muttaqin itu adalah pertama, qalbun mumtahinun, yaitu hati yang teruji itu. Hati yang teruji. Kalau dikatakan hati yang teruji, berarti hati itu sebelumnya pernah diuji gitu. Kita tidak bisa mengatakan hati kita itu teruji kalau hati kita belum diuji gitu. Nah, setelah hati kita itu diuji, baru kita mengatakan, oh hati kita ini teruji gitu. Oh hati kita ini belum dikatakan teruji. Oh hati kita ini lolos ujiannya. Oh hati kita ini belum lolos ujiannya. Jadi jauh sebelumnya itu harus ada ujian-ujian sehingga kita bisa menentukan ataupun mengatakan bahwa hati kita itu adalah hati yang telah teruji. Qalbun apa Bu barusan? Qalbun mumtahinun ya. Ini bisa kita lihat umpamanya di dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 3 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itu adalah orang-orang yang hatinya telah teruji dengan ketakwaan-ketakwaan atau untuk melakukan ketakwaan-ketakwaan. Ikhwatul iman, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hidup ini kita tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Bahkan boleh dikatakan hidup kita ini berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain. Hidup kita ini adalah kumpulan dari ujian-ujian. Yang kalau kita berbicara ujian secara garis besar ada dua. Pertama ada ujian kenikmatan. Dan ini adalah ujian yang dicari, diburu, diharapkan oleh kita semua. Bahkan tidak sedikit orang jauh-jauh mencari doa itu dalam rangka mendapatkan ujian kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang rela sampai pergi kiloan meter lah menemui seorang ustadz atau kiai dalam rangka mendapatkan doa agar doa yang didapatnya itu doa yang bisa mendatangkan kenikmatan kepada dirinya. Mungkin ibu pernah ke Cirebon, pernah Bu? Atau pernah ke Kudus itu jalan-jalan tenanawan ke ditu Bu. Banyaklah orang itu para pencari doa dalam rangka mendapatkan doa-doa kenikmatan. Yang kedua, ada ujian itu adalah ujian kesakitan atau ujian yang sering kita sebut dengan musibah. Dan kebanyakan kita, bahkan hampir semua kita itu ingin terhindar dari ujian yang namanya musibah. Nah, kan tetapi di dalam hidup ini dua bentuk ujian itu tidak akan pernah lepas itu. Orang tidak akan diuji dengan kenikmatan selamanya, seperti halnya orang tidak akan pernah diuji dengan
musibah selamanya. Itu akan datang silih berganti, dan kita semua pernah merasakan. Walaupun tentu tingkat ujian baik kenikmatan ataupun musibah masing-masing kita itu berbeda gitu. Masing-masing kita itu berbeda. Nah, ikhwatul iman arasadakumullah, baik ujian kenikmatan ataupun ujian berupa musibah, yang dituntut oleh Allah itu adalah endingnya itu sama gitu. Ending dari dua ujian itu sama. Kita diharapkan oleh Allah itu menjadi seorang mukmin yang mumtahinun itu. Mukmin yang teruji itu. Mukmin yang teruji. Cuman bedanya begini, kalau ujian kenikmatan atau kenikmatan yang menimpa kita itu merupakan ujian untuk menguji kesyukuran kita. Sementara ujian-ujian berupa musibah yang menimpa kita itu dalam rangka menguji kesabaran kita gitu. Jadi ada ujian kesyukuran, ada ujian kesabaran. Nah, syukur dan sabar ini dua-duanya harus kita miliki gitu. Karena terkadang kita diuji dengan kenikmatan, terkadang kita diuji dengan musibah. Bahkan para ulama mengatakan syukur dan sabar itu merupakan dua pakaian yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Apa fungsi guna pakaian, Bapak Ibu? Satu, pakaian itu untuk menutup aurat. Yang kedua, fashion. Yang kedua untuk memperindah, itu ya. Yang ketiga untuk melindungi dari panas, dari dingin, kan gitu ya. Nah, syukur dan sabar pun seperti itu. Syukur dan sabar itu adalah satu, fungsinya itu untuk menutup aurat. Aurat itu kan aib ya. Ketika orang itu dapat nikmat lalu dia bersyukur, maka nanti auratnya akan tertutup. Ketika orang itu dapat musibah lalu dia bersabar, nanti auratnya, aibnya akan tertutup. Makanya kita sering melihat ada orang itu diuji dengan banyak musibah, tetapi karena dia bersabar, orang lain tidak melihat auratnya. Beda orang yang diuji dengan musibah lalu dia tidak bersabar. Mungkin dia menggerutu, mungkin dia marah-marah, mungkin dia menyalahkan Allah, auratnya jadi kelihatan tuh. Dan ketika dia diuji dengan kenikmatan lalu tidak bersyukur, atau diuji dengan musibah lalu dia tidak bersabar, yang bersangkutan itu tidak indah lagi itu. Seperti orang yang tidak berpakaian tidak indah lagi. Ini kira-kira Pak Yusuf kalau nggak pakai pakaian indah nggak? Jadi kita ini nih, apalagi yang seusia 60-70 tahun, kalau nggak pakai baju nggak indah itu, nggak indah itu. Seperti halnya orang yang tidak syukur dapat nikmat, nggak indah. Mungkin dia akan angkuh, akan sombong, akan arogan, jadi nggak indah itu. Atau ketika diuji dengan musibah lalu dia tidak sabar, tidak akan indah lagi. Banyak mengeluh, mungkin banyak putus asa, sehingga orang lain memandang dirinya itu tidak indah. Maka tadi syukur dan sabar itu adalah dua pakaian yang harus dimiliki oleh seorang mukmin agar dia dikatakan teruji. Atau terkadang syukur dan sabar itu sering diilustrasikan bagaikan dua sayap burung. Kita tahu bahwa burung itu semakin bagus sayapnya, itu akan semakin jauh terbangnya, akan semakin tinggi terbangnya. Katakanlah burung elang gitu ya.
Burung elang itu kan wah sayapnya luar biasa. Atau ada burung yang pemangsa itu burung apa tuh? Mending lamun di istilah daerah saya mah burung alap-alap. Itu yang kecepatannya itu sampai 350 km per jam itu Pak, melebihi kecepatan larinya Pak Rudi bawa kendaraan itu 350 km per jam itu. Sehingga ketika ada burung lain bahkan harimau pun itu kalau dia tabrak pada kecepatan 350 km per jam, tidak sedikit itu binatang-binatang yang besar itu yang tewas juga dengan pukulan 350 km per jam itu. Padahal burungnya itu kecil, paling segede begini nih. Jadi semakin bagus sayapnya, burung itu akan semakin cepat, semakin jauh dan semakin tinggi terbangnya. Nah begitu pula ketika sayap syukur kita bagus, sayap sabar kita itu bagus, maka kita sebagai seorang mukmin itu akan semakin tinggi derajatnya itu, naik itu derajatnya itu. Dan kalau kita bicara sayap, kita tahu ada dua sayap dalam burung itu, ada sayap kanan, ada sayap kiri. Para ulama sering mengatakan sayap kanan itu ibarat syukur, dan sayap kiri itu adalah ibarat sabar. Mana dari dua sayap itu yang paling penting gitu? Dua-duanya penting. Hilang satu sayap nggak bisa terbang. Tapi yang paling penting dari keduanya adalah sayap yang kanan. Sayap yang kanan adalah sabar, sayap yang kiri adalah syukur. Nah, yang paling penting itu adalah sayap yang sabar, sayap sabar yang kanan. Baru yang kedua adalah sayap yang kiri, sayap syukur. Kenapa begitu? Karena untuk menjadi orang yang tinggi, orang yang hebat, itu rata-rata orang itu lebih banyak diuji kesabarannya ketimbang diuji kesyukurannya. Orang akan jauh lebih hebat manakala dia banyak diuji kesabarannya ketimbang banyak diuji kesyukurannya. Nih bapak-bapak yang ibu-ibu yang hadir di sini, kalau saya lihat dari wajah-wajahnya gitu ya, ini rata-rata orang desa apa ya? Orang desa, orang kota rata-rata ini. Dulunya itu rata-rata kita orang desa gitu. Saya yakin dulu oleh orang tua kita itu lebih banyak diuji kesabaran kita ketimbang kesyukuran kita. Kita itu lebih banyak dididik hidup sederhana, hidup berat, hidup prihatin ketimbang hidup bergelimang kenikmatan. Sehingga jadilah orang-orang hebat seperti Bapak dan Ibu hari ini gitu. Atau gambaran globalnya lah bagaimana hebatnya, tangguhnya, kuatnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu diuji kesabarannya oleh Allah, bukan hanya beliau setelah diangkat jadi nabi dan rasul. Bukan hanya beliau itu diuji kesabarannya setelah dewasa. Bukan hanya beliau itu diuji kesabarannya ketika menjadi anak-anak. Sebelum lahir pun kesabaran Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diuji, itu belum lahir itu. Dimana kita tahu bahwa sebelum beliau lahir, beliau kan sudah ditinggalkan wafat oleh ayahnya. Siapa tuh? Abdullah. Sebelum beliau lahir itu kesabarannya sudah diuji dengan ditinggalkan oleh ayahnya Abdullah. Sebelum beliau lahir, beliau sudah menjadi yatim. Sehingga ketika itu beliau itu lahir, tidak ada sosok seorang laki-laki yang meneteskan air mata karena kelahirannya,
karena gembira melihat kelahirannya, tidak ada. Ketika beliau menjadi anak-anak, tidak ada sosok seorang laki-laki yang mengajak beliau untuk lari-lari atau main kuda-kudaan, nggak ada. Selama hidupnya tidak ada sosok seorang laki-laki yang memanggil dirinya nak, saya, nggak ada itu. Sepanjang hidup beliau itu tidak pernah memanggil ayah, nggak pernah itu. Karena sebelum beliau lahir pun bahwa beliau itu sudah diuji kesabarannya dengan ditinggalkan wafat oleh ayahnya itu. Di usia 6 tahun beliau itu kan disempurnakan ujian kesabarannya dengan ditinggalkan wafat oleh ibunya. Siapa tuh? Siti Aminah ya. Di usia 6 tahun itu. Bahkan kalau kita lihat bagaimana historis beliau ditinggalkan oleh sang ibu itu. Beliau ditinggalkan wafat oleh ibunda Siti Aminah. Itu kan pulang dari perjalanan Madinah Mekah itu. Bukan naik unta, bukan juga naik bis, bukan. Beliau berjalan dari Madinah, habis berkunjung berziarah ke makam ayahnya Abdullah di Madinah. Mau pulang itu ke Mekah, jalan kaki bertiga itu. Satu ibunya Siti Aminah, yang kedua pelayannya siapa tuh? Ada yang kenal pelayan Rasulullah waktu kecil? Siapa Pak, Ibu? Kenal pelayan Raffi Ahmad? Maknya ya pelayan Raffi Ahmad kenal pelayan Rasulullah waktu kecil, nggak kenal ini. Ummu Aiman itu. Yang ketiga adalah Rasulullah. Itu jalan kaki dari Madinah ke Mekah, menempuh perjalanan kurang lebih 600 km itu. Jalannya juga bukan kayak sekarang itu kan, ada tol sekarang mah ya. Dulu mah kan naik turun bukit itu. Nah di tengah-tengah perjalanan kan ibunya jatuh pingsan gitu, sehingga ibunya tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju Mekah dan wafatlah di situ, di padang pasir itu wafat itu. Dan luar biasanya yang menggali kuburan untuk ibunya itu adalah Rasulullah itu. Muhammad kecil itu, Muhammad kecil itu menggali untuk kuburan ibunya sendiri. Bayangkan orang seusia PAUD mungkin ya, usia 6 tahun, dibantu oleh pelayannya Ummu Aiman untuk menggali buat kuburan ibunya sendiri. Itu kan betapa sedihnya Rasulullah, betapa hancurnya hati Rasulullah itu. Orang kan umur 6 tahun kan belum tahu apa-apa gitu ya, belum tahu apa-apa. Nah tetapi kita lihat betapa luar biasanya dengan ujian-ujian kesabaran tadi, yang kita ibaratkan itu adalah sayap kanan. Di kemudian hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi manusia besar itu, manusia hebat itu. Bahkan kebesarannya, kehebatannya kita puji, kita ikuti, kita teladani sampai hari ini. Nah itu adalah ujian kesyukuran dan ujian kesabaran. Ujian kesyukuran untuk menguji kenikmatan kita, ujian kesabaran untuk menguji musibah-musibah yang menimpa diri kita. Saya mau tanya nih, Bapak dan Ibu lebih mengharapkan diuji dengan kenikmatan atau musibah? Lebih mending diuji kenikmatan atau musibah? Kenikmatan. Ya normal, itu manusiawi.
Bahkan para ulama mengatakan karena keimanan kita itu mungkin belum seberapa, lebih baik kita itu diuji atau mohon kepada Allah diuji dengan kenikmatan-kenikmatan. Karena khawatir kalau diuji dengan musibah iman kita malah tidak kuat gitu. Tetapi jawaban Bapak dan Ibu barusan, lebih mending diuji dengan kenikmatan itu sekarang di dunia. Nanti ketika Bapak dan Ibu itu masuk surga, mau diaminkan? Ini mudah-mudahan saja nih Lailatul Qadar, saya doakan mudah-mudahan kita semua masuk surga bareng-bareng. Nanti ketemu di surga tuh aya Pak Puadi anu baheula nyarane. Aya Pak Rudi anu bareto nyarane di Masjid Muhajirin. Nanti di surga itu jawaban Bapak dan Ibu lain. Nanti di akhirat itu ada yang disebut dengan yaumul hasrah. Apa yaumul hasrah itu? Hari penyesalan. Yang menyesal itu bukan hanya yang masuk neraka, yang masuk surga pun ada yang menyesal gitu. Kenapa orang yang masuk surga menyesal? Karena kan surga itu bertingkat-tingkat, kelasnya itu kan bertingkat-tingkat. Rasul mengatakan inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan. 100 tingkatan. Ya, mendapatkan tingkatan yang paling rendah sih sudah alhamdulillah itu. Apalagi kalau yang paling tinggi apa tuh? Firdaus. Nah, luar biasanya dalam hadis dikisahkan itu kata Rasulullah, nanti di surga itu ada yang menyesal. Siapa yang menyesal itu? Di antaranya adalah orang yang masuk surga karena syukurnya. Dia menyesal kenapa masuk surga itu bukan karena sabarnya gitu. Sebab orang yang masuk surga karena sabar itu jauh lebih tinggi tingkatan surganya bila dibanding dengan orang yang masuk surga karena syukur. Mereka akan mengatakan, "Duh, kenapa dulu ketika hidup di dunia saya itu bukan orang miskin sehingga saya bersabar gitu. Dulu ketika hidup di dunia kenapa saya ini tidak diuji dengan penyakit sehingga dengan sakit itu saya sabar. Dulu ketika di dunia kenapa saya ini tidak menjadi orang terkenal gitu sehingga dengan ketidakterkenalannya saya menjadi sabar." Itu nanti di surga itu penyesalan itu. Nah, cuman tadi di dunia kita tidak perlu juga memohon agar Allah menimpakan musibah-musibah, khawatir iman kita itu tidak akan sanggup gitu. Makanya ada doa yang tidak pernah laku sampai hari ini. Allahumma ij'alni miskinan. Tara anu ngaminkeun doa eta itu. Ya Allah, jadikanlah kami orang miskin. Anu ngaminkeun teu? Padahal doa itu dulu selalu dibaca oleh Rasulullah itu. Rasulullah itu selalu membaca Allahumma ij'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Kumpulkanlah aku bersama orang miskin dan pertemukanlah aku bersama dengan orang-orang miskin. Nah, sampai hari ini kita juga nggak mau menghafalnya doa itu ya. Itu ujian yang pertama dan itu derajatnya paling rendah, itu paling rendah. Ujian yang namanya kesyukuran dan kesabaran itu adalah ujian yang pasti menimpa kita, derajatnya paling rendah. Kenapa paling rendah? Karena kita tidak punya pilihan ketika dapat nikmat kecuali bersyukur dan tidak punya pilihan ketika dapat musibah kecuali bersabar. Ada yang kedua, naik derajatnya di samping ujian kesyukuran dan kesabaran itu adalah ujian
as-sabru anil ma'asi, ujian untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Ini agak berat nih, agak berat. Kenapa agak berat? Nafsu kita menuntut ingin melakukan maksiat. Setan-setan yang ada di sekeliling kita menggoda untuk melakukan maksiat. Karena yang namanya kemaksiatan itu Rasul mengatakan khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bis syahawat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang menggiurkan. Makanya nih, meninggalkan maksiat itu sebetulnya jauh lebih berat ketimbang bersyukur, ketimbang bersabar. Ayeuna lamun bapak kerjalan jalan-jalan gitu ya, usia kan rata-rata aya 2 genep pak atau genep 2. Saya yang nanya nih, seusia genep 10 ke atas lamun ningali perempuan herang sok hayang ningali teu? Lamun geus sarepuh kieu ya. Ayo modal seusia saya mah kan masih muda, wajar ieu menunggu sarepuh kieu ieu mah ya. Ditingali maksiat, ditingali lebar. Di situ diuji tuh. Kesabaran kita untuk menjauhi maksiat itu diuji. Makanya nanti di yaumul akhir itu ditanya. Kenapa ditanya? Karena di situ ada pilihan sadar kita. Ketika kita melakukan maksiat itu pilihan sadar kita. Ketika kita menjauhi maksiat itu pun pilihan sadar kita. Nah, ketika orang itu lolos dari ujian maksiat itu, naik derajatnya itu. Naik. Seperti sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau itu meninggalkan maksiat pada saat diajak berbuat mesum tuh oleh istri pembesar Mesir pada saat itu. Padahal waktu itu Nabi Yusuf punya power, punya kekuatan, punya potensi, punya modal gitu Pak ya. Dalam arti kan wajah beliau tampan, beliau masih muda, kesempatan ada, tapi beliau tinggalkan maksiat, naik derajatnya itu. Nah, ketika meninggalkan maksiat, maka kesabarannya itu teruji, hatinya itu teruji. Dan yang ketiga naik lagi nih, ada ujian kesabaran untuk melakukan ketaatan. Melakukan ketaatan itu jauh lebih berat ketimbang meninggalkan maksiat. Sepakat tuh? Meninggalkan ketaatan itu jauh lebih berat ketimbang meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena meninggalkan maksiat itu sebetulnya faktor pendukungnya banyak itu. Banyak. Sekarang bapak dan ibu usia 60 tahun, kalau maksiat paling tidak eraku incu kan ya. Eraku incu lah si Aki cenah geus 60 tahun masih kena cunihin cenah gitu. Beda kalau melakukan ketaatan, faktor pendorongnya banyak. Peupeureun atuh keur ngora bareto bangor geus kolot malah ek rada tobat. Kan gitu tah, faktor pendukung itu. Usia 60 tahun ke atas mau maksiat hayangna wungkul. Tanaga geus teu boga kan gitu. Pendukungnya ada. Modal geus teu boga, baheula kan atuh jadi direktur, jadi kepala naon gitu nya. Ayeuna kan tinggal ngadaguan gaji pensiunan gitu. Modal geus teu boga. Jadi sebetulnya menjauhi kemaksiatan itu faktor pendukungnya jauh lebih besar ketimbang melakukan ketaatan. Makanya ketaatan itu jauh lebih berat ketimbang meninggalkan maksiat. Kita datang ke masjid, ke majlis ilmu, sok hayang lami, sok hayang gancang bubar.
Lamun datang ke majlis taklim, kita inginnya cepat pulang atau ingin berlama-lama? Cepat pulang ya. Tapi kenapa kita bertahan duduk? Karena kita bersabar dalam melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan. Seperti halnya sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau itu memaafkan saudara-saudaranya yang dulu pernah ingin membunuh dirinya. Kan saudara-saudaranya pernah melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur kan. Tetapi ketika Nabi Yusuf itu menjadi seorang gubernur di Mesir, sebetulnya Nabi Yusuf kalau mau menangkap saudaranya, memenjarakan saudaranya sangat mudah. Beliau gubernur tuh. Tetapi beliau tidak memanfaatkan posisi gubernurnya untuk memenjarakan saudaranya. Beliau lebih baik untuk menolong dan memaafkannya. Makanya yang namanya memaafkan itu berat. Atau boro-boro memaafkan batur, pamajikan wae ngahampura ka salaki kadang hese gitu. Hese. Ari dosa mah ku ibu ku mamah dihampura. Tapi moal poho nepikeun ka poe kiamat gitu. Ongko dihampura tapi moal poho gitu. Makanya wajar kalau orang memaafkan itu disebut orang dermawan. Kenapa orang dermawan? Karena memaafkan itu tidak jauh lebih mudah ketimbang ibu ngasih baju lebaran, ketimbang ibu ngasih traktir bakso. Ibu ngasih traktir bakso 100 mangkok mungkin bisa itu. Tapi kadang ada orang mengatakan saya tidak akan memaafkan kamu sampai 7 turunan katanya. Berarti kan memaafkan itu berat. Maka ketika memaafkan, pada saat itu dia menjadi seorang yang dermawan dan hatinya itu teruji. Itu yang pertama, qalbun mumtahinun. Nah, kalau ini dimiliki berarti untuk menjadi seorang mukmin yang muttaqin itu sudah punya modal satu. Yang kedua, untuk menjadi mukmin muttaqin itu kita harus memiliki qalbun khasi'un. Qalbun khasi'un yaitu hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk. Ini seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubahum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba saatnya, belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya li dzikrillah, satu dalam rangka mengingat Allah, yang kedua wa ma nazala minal haq, untuk khusyuk hatinya terhadap apa yang Allah turunkan dari kebenaran ini. Ini redaksi ayat ini luar biasa indahnya nih. Ini nanti oleh ibu bapak silakan dikaji lebih dalam Al-Hadid ayat 16. Begitu indah, begitu menarik redaksi yang Allah tuangkan itu. Kenapa menarik? Ketika Allah mengingatkan orang yang berdosa, durhaka itu, agar mereka itu kembali ke jalan yang benar, agar hati mereka itu khusyuk. Khusyuk itu secara sederhana adalah takut. Hati yang tunduk, hati yang patuh. Nah, luar biasanya Allah itu tidak memerintahkan mereka untuk khusyuk atau tidak melarang mereka untuk tidak khusyuk. Tetapi Allah itu menyentuh mereka dengan sentuhan yang sangat santun, yang sangat halus. Padahal sebetulnya kalau Allah mau keras, mau tegas kepada mereka sangat bisa.
Kenapa? Kan Allah itu maha gagah, maha perkasa, maha kuat. Tapi luar biasanya Allah dalam rangka menyentuh hati mereka, Allah itu menasehati mereka dalam bentuk pertanyaan. Awalam yakni lilladzina amanu ang tahsa'a qulubuhum. Jadi enggak begini redaksinya. Kamu harus menjadi orang yang khusyuk gitu. Tidak boleh tidak menjadi orang yang tidak khusyuk, enggak begitu. Tapi Allah katakan begini, apakah belum cukup waktunya? Apakah belum tiba saatnya? Apakah belum kenyang berbuat dosa, berbuat maksiat sampai usia 50 masih kena maksiat, sampai usia 60 masih kena maksiat? Itu diingatkan oleh Allah dengan bahasa yang begitu halus, yang begitu lembut itu. Maka sebetulnya orang yang punya keimanan itu ketika diingatkan oleh Allah dengan redaksi yang halus seperti tadi, dia akan tergugah itu. Akan tergugah kesadarannya itu. Kemudian yang kedua, menariknya redaksi ayat tadi, Allah menyebut para pendosa, para pembuat maksiat itu tidak dengan kata-kata pendosa, enggak. Tapi Allah tetap menyapa mereka dengan orang yang beriman itu ya. Awalam yakni lilladzina amanu itu. Padahal mereka itu orang pendosa itu. Orang pelaku maksiat, tetapi Allah menyapa mereka dengan alladzina amanu. Ini kalau saya ilustrasikan itu ibarat seorang ayah dan ibu ketika mendapati anaknya itu nakal bangor bu. Kalau anak itu nakal, kenakalan remaja, tapi lamun aki-aki bangor, itu nggak ada aki-aki nakal, bangor aki-aki mah. Naon tolor heor. Orang tua itu tahu anaknya itu kenakalannya sudah berkali-kali, sudah nista maja utama gitu. Tetapi dengan penuh kebijakannya, dengan penuh kasih sayangnya, dengan penuh harapannya, orang tua itu memanggil anaknya dengan panggilan yang lembut, yang santun, penuh kasih sayang. Nah, anak bapak, anak mama, sayang, kasep, gelis, neng, itu tuh. Itu orang tua itu harus begitu. Jadi senakal-nakalnya anak, panggillah anak itu dengan panggilan kasih sayang. Terutama kalau kita ingin menasehati mereka. Jangan sampai begini, ai didinya teh bangor-bangor teuing anak saha atuh. Lamun ngajawab eta budakna meureun turunan ti mamah we baheula bangor gitu. Bisa jadi ngajawabna kitu dalam hatinya itu. Tapi cobalah panggil dengan panggilan kasih sayang. Seperti halnya Allah memanggil para pembuat maksiat itu lilladzina amanu. Sehingga orang-orang yang masih punya keimanan dalam hatinya itu tersentuh hatinya itu. Apa enggak cukup umur 60 tahun itu melalaikan perintah-perintah saya gitu. Apakah belum kenyang usia 60 tahun bermaksiat kepada saya gitu. Diingatkan dengan bahasa yang halus itu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, terkait dengan firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 16 tadi dikisahkan. Itu ada seorang dahulu ya, di zaman para sahabat itu dikisahkan bahwa ada seseorang yang namanya Fudail bin Iyad itu. Dia ini seorang perampok, seorang penyamun itu. Pokoknya perampok nomor wahid di zaman itu. Orang-orang pada takut ketika mendengar namanya, ketika melewati tempat mangkalnya itu. Dikisahkan bahwa Fudail bin Iyad itu menyukai seorang perempuan, jatuh cinta sama seorang perempuan yang kebetulan perempuan itu dekat masjid rumahnya itu, masjid.
Nah, singkat cerita suatu hari Fudail ini dia itu ingin melihat perempuan pujaan hatinya. Dia mengendap-endap naik benteng, erek ngintip lah mencek bahasa ini. Ketika dia itu mengendap-endap mau mengintip, tiba-tiba di masjid itu ada yang membacakan ayat tadi itu, Al-Hadid ayat 16. Awalam ya'ni lilladzina amanu ang tahsa'a qulubahum lidzikrillah. Fudail bin Iyad itu gemetar, itu dikisahkan gemetar badannya itu. Sehingga dia itu tidak meneruskan, tidak jadi mengintip perempuan pujaan hatinya. Dia turun sambil bergumam dalam hatinya, ya Allah, sudah saatnya saya hari ini kembali ke pangkuanmu. Sudah saatnya saya hari ini bertaubat kepadamu. Lalu dia kembali ke tempat mangkalnya itu, ke tempat merampoknya. Ketika berada di tempat mangkalnya itu, terdengar ada sekelompok orang itu sedang berdebat. Sebagian mengatakan kita tunda perjalanan sampai pagi karena di depan pasti ada Fudail bin Iyad yang akan merampok kita. Sebagian mengatakan kita lanjutkan perjalanan karena kita mengejar waktu tapi mencari jalur yang lain. Ketika mendengar perdebatan seperti itu, Fudail bin Iyad itu bergumam dalam hatinya, ya Allah, ternyata selama ini banyak orang-orang yang terganggu perjalanannya gara-gara saya ini gitu. Ternyata selama ini banyak orang yang ketakutan dengan nama saya ini. Ternyata selama ini banyak orang-orang yang dirugikan dengan tindakan saya ini. Khusyuk itu Pak, ciri hati yang khusyuk seperti itu. Makanya nih dengan ayat ini coba tujukan kepada kita Pak. Sekalipun ayat ini tadi berbicara tentang Fudail bin Iyad, cobalah kita menunjukkan ayat ini, mengarahkan ayat ini kepada diri kita. Kira-kira sampai usia 50, 60, 70 tahun, adakah dosa-dosa yang kita lakukan, terlebih-lebih dosa itu merugikan orang lain, yang sampai saat ini masih diingu ayatnya teu? Kita baiknya merenung gitu, ayat dosa sampai usia segini masih diingu oleh kita, diingu atau dipelihara tuh. Ieu teh dilepaskeun kalakuan goreng teh lebar gitu, batur mamal barogaheun gitu. Bisi gitu nya. Kan kadang ada orang itu istilah Sunda adat geus kakurung ku iga cenah. Seolah-olah itu kan pembenaran ya. Padahal itu tidak boleh itu. Jadi yang namanya keburukan terlebih-lebih di usia-usia senja itu sudah mulai ditinggalkan. Mungkin ada orang itu yang dalam hidupnya sering merugikan orang lain gitu. Apakah itu lamun nginjem gancang, lamun mayar direm, itu kan merugikan tuh. Atau barangkali menggibah, mengadu domba, memfitnah. Nah, atau kesalahan-kesalahan yang lain sampai usia sekarang ini masih dipelihara. Maka terkena dengan ayat ini nih, kata Allah itu belum cukup gitu. Usia yang 60, 70 itu untuk meninggalkan keburukan-keburukan itu. Nah, ikhwanu fiddin arsadakumullah, dalam kelanjutan ayatnya ada dua hal secara garis besar yang harus kita sikapi dengan hati yang khusyuk. Satu, lidzikrillah. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus dzikir? Atau kenapa kita dzikir? Satu, karena kita lupa, yang kedua karena kita ingat. Kita lupa sehingga berbuat maksiat, dzikir. Kita ingat kepada Allah pada saat taat, dzikir. Jadi yang namanya zikir itu bukan hanya ketika taat, pada saat orang bermaksiat pun harus segera berzikir.
Orang maksiat itu lupa kepada Allah harus segera berzikir mengingat Allah agar kemaksiatannya itu segera dihentikan. Zikir itu macam-macam itu. Bisa zikir dalam arti dengan lisan itu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir dengan lisan. Salat zikir. Kita pernah mendengar ya dalam khutbah Jumat, wala dzikrullahi akbar. Biasanya di penghujung khutbahnya khatib juga mengatakan begitu. Sungguh zikir kepada Allah itu jauh lebih besar. Maksudnya salat itu. Salat itu zikir. Baca Quran, tilawah Quran itu zikir. Kan nama lain dari Al-Quran itu apa? Az-zikra. Jadi pada saat kita itu baca Quran, kita itu sedang berzikir. Maka ketika saat kita sedang berzikir, baik itu dalam arti zikir secara umum ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ataupun zikir dalam arti salat, dalam arti tilawah dan lain sebagainya, maka lakukanlah dengan hati yang khusyuk. Kan ada orang itu yang salat tapi sombong aya. Dele ya aing rek salat kamu hajirin. Sombong pisan eta. Batur mah geus tibaheula kamu hajirin gitu. Ada juga orang itu yang zakat sombong ada. Tingali ya zakat saya masa kieu, sedekah saya sakieu. Ada orang yang zakat sedekah sambil merendahkan orang lain penerimanya. Itu sombong. Dia dzikir dalam arti zakat tetapi tidak dibarengi dengan khusyuk, tapi dibarengi dengan kesombongan. Ada juga orang itu yang tilawah Al-Quran itu sombong atau riya. Ketika dia itu riya, maka dia itu tidak khusyuk ketika tilawah Al-Qurannya. Makanya kan dikatakan dalam hadis, di antara penyebab kenapa neraka itu, api neraka itu dinyalakan, dan yang pertama kali ditanya nanti di yaumul akhir, di antaranya adalah seorang qori. Dia rajin tilawah Al-Quran, tetapi dengan tilawahnya itu ingin dikatakan bahwa dia itu seorang qori. Maka orang yang membaca Al-Quran seperti itu, dia itu tidak khusyuk dengan tilawah Al-Qurannya. Nah, itu adalah dua hati yang harus kita miliki, yaitu pertama adalah qalbun mumtahinun. Yang kedua qalbun khosiun. Kalau kita ingin menjadi seorang mukmin muttaqin, itu baru dua. Mau dilanjutkan sampai subuh? Ibu-ibu mau gancang enggak? Sebetulnya masih banyak. Di Al-Quran itu banyak sekali Allah menyebut hati. Ada dengan fuad itu ya, afidah. Ada dengan albab gitu, ulul albab. Apalagi dengan qalbun, banyak itu sekali. Ada qalbun munibun gitu, hati yang kembali. Ada juga qalbun wajilah, hati yang takut, dan masih banyak hati yang baik, yang positif, yang soleh, yang harus kita ikhtiarkan dan kita miliki dalam rangka menjadi seorang mukmin muttaqin. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada kita tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.